Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan. Senang bertemu dengan Anda semua, jemaat dari FJF Citylink Bandung. Apa kabar Anda sepanjang bulan Oktober ini? Saya berdoa dan saya berharap sesuai dengan tema kita belajar untuk terus hidup di dalam sebuah kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Pastor Henry dan keluarga dan semua teman-teman dari pastoral dari FJF Citylink Bandung yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan atau melayani firman Tuhan di hari ini. Dan hari ini tema yang diberikan buat saya adalah Living in Challenge. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam sebuah tantangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita atau berjalan di dalam kemerdekaan dan anugerah Tuhan sepanjang bulan Oktober ini. Mari kita buka 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Oke, mari kita buka 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikianlah pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, ia akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan telah menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Sama-sama kita berdoa pagi ini. Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami semua. Dan terima kasih sepanjang bulan Oktober ini kami diingatkan kembali. Supaya kami terus berjalan di dalam sebuah kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kami semua. Dan hari ini kami belajar untuk hidup dan menang atas setiap tantangan ujian yang terjadi dalam kehidupan kami. Berdoa buat semua kami hari ini, biarkan kami boleh meresponi kebenaran firman Tuhan yang keluar dari hati kami sendiri, supaya kami boleh memenangi pertandingan, perjalanan yang Tuhan izinkan untuk kami ada di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudari kasih Tuhan, hari-hari ini sebuah film yang lagi viral di media sosial ataupun di Netflix adalah film Squid Game. Film ini dirilis pada tanggal 17 September 2021 dan dari awal penayangannya film ini menempati posisi yang sangat baik di dalam di Netflix. Dan film ini sebetulnya menceritakan kisah seorang yang bernama Song Gi-hun, seorang yang dulunya bekerja dengan baik, memiliki keluarga yang baik, tetapi dalam salah satu adegan menceritakan dia harus kehilangan pekerjaannya dan pekerjaannya mengalami banyak sekali masalah dan dia terlilit hutang. Dan bukan hanya dia sedang mengalami pergumulan di dalam keuangan pekerjaannya dia,
Tetapi di masa-masa itu istrinya memutuskan untuk menggugat cerai Song Gi-hun ini, kemudian membawa pergi anak yang sangat dia kasihi. Di tengah-tengah keterpurukannya dia, tiba-tiba dia diundang untuk mengikuti sebuah permainan yang disebut dengan sebuah permainan Squid Game. Sebenarnya Squid Game ini adalah sebuah permainan anak-anak yang ada di Korea pada waktu itu. Tetapi ketika Song Gi-hun diundang untuk masuk di dalam permainan Squid Game, sebetulnya dia sendiri tidak tahu permainan apa yang akan dimainkan di acara tersebut. Tetapi dia dijanjikan bahwa ketika dia menang menghadapi setiap game-game yang akan dimainkan hari itu, dia akan mendapatkan uang sejumlah 45,6 miliar won. Sejumlah uang yang sangat besar dan itu sangat menarik hatinya. Dan akhirnya Song Gi-hun memutuskan untuk mengikuti permainan itu. Di awal ketika dia masuk di ruangan itu, petugas memberikan sebuah surat untuk dia bisa menandatangani bahwa dia tidak boleh meninggalkan permainan sampai permainan itu selesai. Dan apapun yang menjadi taruhannya, dia harus menerima konsekuensi dari setiap keputusan dia ketika dia mengikuti permainan Squid Game. Dan akhirnya permainan itu dimulai. Dan ada 6 permainan yang harus diikuti oleh mereka. Dan permainan itu sebuah tantangan yang harus mereka selesaikan. Permainan pertama mungkin bagi teman-teman yang menonton film Squid Game adalah permainan lampu merah yang begitu viral karena ada boneka yang berpakaian kuning yang menceritakan kalau lampu hijau boleh berjalan, lampu merah mereka harus berhenti. Di permainan pertama, sepertiga hampir setengah dari mereka harus gagal untuk mengikuti tantangan berikutnya. Dan akhirnya bagi mereka yang kalah di tantangan itu, semuanya kaget. Kenapa? Karena semua mereka yang kalah bukan hanya mereka sekedar kalah dan meninggalkan tempat itu, tetapi semua mereka yang kalah, mereka harus ditembak mati dan mereka harus meninggalkan arena tersebut. Intinya mereka harus dihukum mati ketika mereka kalah mengikuti setiap permainan-permainan yang ada. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita ini bukan seperti sebuah game. Tapi hidup kita adalah sebuah perjalanan yang Tuhan izinkan untuk kita ada di dalamnya. Dan ingat, saya percaya bahwa Tuhan bukan hanya ingin kita sampai di tujuan dan menikmati tujuan dari kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga ingin kita belajar untuk menikmati setiap perjalanan yang Tuhan izinkan untuk ada bersama-sama dengan kita. Dan percayalah Bapak Ibu, dalam sebuah permainan itu tidak akan bisa kita nikmati kalau kita hanya jadi penonton saja. Bayangkan bagi teman-teman yang nonton Squid Game, mungkin teman-teman tahu pemain 001, bagi teman-teman yang belum nonton, saya spoiler dikit, yang katanya gua kira lu cupu ternyata Suhu, itu adalah orang yang menciptakan permainan ini. Dan dia sendiri berkata bahwa dulu dia hanya melihat orang yang mengikuti permainan. Dia merasa kurang menyenangkan kalau dia sendiri tidak ikut bermain di dalamnya. Nah, sekali lagi saya percaya bahwa hidup kita bukan hanya sekedar sebuah permainan. Tapi hidup kita adalah sebuah perjalanan yang Tuhan izinkan untuk kita ada di dalamnya. Sebagaimana Squid Game, mereka harus melewati begitu banyak tantangan. Mereka harus melewati begitu banyak tantangan setiap kali mereka akan maju ke stage berikutnya. Saya percaya ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan pun, ada begitu banyak kadang-kadang tantangan, hambatan yang ada di depan kita. Dan hari ini tema kita adalah The Challenge. Bagaimana kita bisa menang ketika kita bisa menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Hari ini firman Tuhan kita ambil dari 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua menceritakan kelanjutan dari 2 Petrus pasal yang pertama di bagian yang terakhir. Bagaimana pada waktu itu Petrus menutup bagian itu untuk mengingatkan mereka bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan sesuai dengan keinginan sendiri. Tetapi firman Tuhan harus ditafsirkan sesuai dengan Roh Kudus yang berbicara dalam kehidupan kita. Intinya dia berkata setiap kali kita membaca kebenaran firman Tuhan itu harus didorong oleh Roh Kudus supaya firman Tuhan yang kita tafsirkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di bagian yang lainnya. Nah, Petrus mengingatkan kita di bagian yang ini, dia berkata sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kemudian dia berkata mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka
dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Hal yang pertama, Petrus mengingatkan kita ketika kita melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan, dia berkata hati-hati. Tantangan pertama yang ada di dalam kehidupan kita adalah tentang bagaimana pola pikir kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pola pikir yang salah ketika kita berjalan di dalam kehidupan kita. Di bagian ini dia berkata hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Hati-hati dengan false belief yang coba ditanamkan di dalam pikiran kita. Nah, seringkali banyak orang memasukkan hal-hal yang buruk di dalam pemikiran-pemikiran kita ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kata di tengah-tengah itu muncul beberapa kali di bagian ini untuk mengingatkan kita supaya penting buat kita untuk berwaspada ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang ada bersama-sama dengan kita hari-hari ini. Dan kedua yang sangat kita perhatikan kata di tengah-tengah. Itu artinya kemungkinan besar orang yang bisa menyesatkan kita bukan orang yang jauh. Tapi orang yang bisa menyesatkan kita, orang yang bisa merusak pola pikir kita, orang yang bisa menanamkan pengajaran-pengajaran yang salah dalam kehidupan kita adalah orang yang terkadang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan ingat, musuh terbesar kita nggak pernah ada di luar. Tapi musuh yang ada di dalam kehidupan kita, itu adalah orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu percayakan setiap roh. Dia berkata, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah atau tidak? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dia berkata, ujilah segala roh. Kalau boleh saya perjelas hari ini, ujilah dalam setiap pengajaran-pengajaran yang kita terima hari-hari ini. Kebenaran yang salah tidak pernah berasal dari kebenaran yang salah yang sesungguhnya. Tapi sekali lagi kebenaran yang salah seringkali dimulai dari kebenaran yang pelan demi pelan mereka belokkan dalam kehidupan kita, dan sampai satu hari ketika kita sadar kita udah jauh sekali melenceng dari kebenaran yang sesungguhnya. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kepalsuan itu seringkali dimulai dari kebenaran yang menyenangkan, kemudian kebenaran ikut dibelokkan sedikit demi sedikit. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang salah yang mungkin akan melumpuhkan iman kita, melumpuhkan paradigma kita, sehingga kita nggak percaya lagi akan iman yang sesungguhnya yang pernah Yesus sampaikan, Yesus beritakan dalam kehidupan kita. Saya masih ingat ketika saya masih sekolah Alkitab, satu kali salah satu dari keluarga besar kami yang percaya kepada Yesus, pada waktu itu tante saya sedang sakit. Dan pas waktu liburan saya pulang, saya main ke tempat tante saya, kemudian saya ketemu. Tante saya ini adalah salah satu orang dari keluarga besar kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak dari tante saya berdoa buat tantenya, buat mamanya, itu selama 17 tahun. Dan dalam 1 tahun semua keluarga besar ini bertobat, termasuk tante saya. Awal mereka bertobat, mereka sangat mencintai Tuhan, iman mereka menggebu-gebu. Satu keluarga besar ini aktif sekali ke gereja dan aktif sekali pelayanan. Nah, satu ketika tante saya tiba-tiba sakit stroke, dan dia harus masuk ke rumah sakit selama beberapa hari. Dan hari pertama ketika dia masuk ke rumah sakit, banyak sekali orang yang datang ke rumah sakit itu. Dan waktu mereka datang ke rumah sakit itu, mereka bilang sama tante, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan tante. Semua teman-teman pelayanannya, semua orang rajin datang ke tempat itu, hari pertama mendoakan, minta mujizat Tuhan supaya tante saya disembuhkan. Tapi hari pertama tante saya belum sembuh. Hari kedua mereka datang lagi ke tempat tante saya dan mereka berkata, Tuhan sanggup menyembuhkan, percaya aja bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan tante. Tante saya berkata, amin, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Hari kedua tante saya juga belum sembuh. Hari ketiga, hari keempat, 1 minggu tante saya ada di rumah sakit. Dan tante saya juga belum sembuh dari stroke-nya. Dia tetap lumpuh, nggak bisa berjalan, badannya bisa digerakkan tapi kakinya nggak bisa digerakkan. Orang yang tadinya ramai berdoa, kasih semangat sama tante saya, pelan demi pelan mulai menghilang. Dan beberapa di antara mereka mulai berkata kepada tante saya,
mungkin tante nggak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau tante percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pasti bisa sembuhkan tante. Jadi kalau tante hari ini belum sembuh, berarti tante tidak percaya sungguh-sungguh. Tante saya mulai terintimidasi. Dia bilang sama teman-temannya, dia bilang saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau memang Tuhan belum sembuhkan saya, apakah berarti saya tidak percaya? Saya percaya. Saya nggak tahu kenapa Tuhan belum sembuhkan saya sampai sekarang. Kemudian 1 bulan kemudian tante saya mulai terpuruk imannya. Yang tadinya rajin berdoa, rajin membaca kebenaran firman Tuhan, pelan demi pelan imannya mulai mundur. Dia merasa mungkin Tuhan gak sayang dia. Dia merasa mungkin Tuhan pilih kasih. Kenapa yang lain disembuhkan, dia gak disembuhkan. Padahal dia udah sangat percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan dia. Dan di masa-masa keterpurukannya, mungkin kalau gak salah sekitar 6 bulan dari stroke-nya dia, saya dapat kesempatan untuk pulang ke Batam. Dan waktu saya pulang ke Batam, saya menghampiri tante saya. Dan waktu saya sampai di rumahnya, dia melihat saya dari jauh dan dia menangis. Dia berkata, Indra, kamu coba cerita sama tante. Apakah betul-betul Tuhan gak sayang tante dan tante gak percaya sama Tuhan sampai tante hari ini belum sembuh? Saya berkata, apakah tante percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan tante? Dia bilang, saya percaya. Tapi kalau sampai hari ini saya belum sembuh, apakah berarti saya berdosa? Saya gak punya iman. Kemudian saya tersenyum, saya melihat kepada tante saya. Saya bilang, justru Tuhan tahu bahwa tante punya iman yang kuat. Makanya sampai hari ini mungkin Tuhan belum menyembuhkan tante. Kenapa? Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, saya bilang. Yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena pada waktu kita dicobai, saat itulah Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Terus saya cerita kepada tante saya bagaimana Paulus bergumul dalam hidupnya. Sepanjang beberapa waktu, dia sudah berdoa 3 kali supaya Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya. Tetapi Alkitab berkata sampai kesekian kalinya dia berdoa, Tuhan juga belum mengangkat duri dalam dagingnya. Kemudian saya cerita bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka juga mati. Mungkin beberapa di antara mati martir yang seolah-olah Tuhan tidak tolong mereka. Saya juga menceritakan bagaimana pergumulan Timotius. Makanya Paulus menulis surat kepada Timotius, minumlah anggur sedikit karena itu baik buat pencernaanmu. Kemungkinan besar Timotius mengalami sakit pencernaan dalam hidupnya. Kemudian di tengah-tengah sakitnya itu, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan kemudian saya membuka satu ayat dari Ibrani pasal yang ke-11 di bagian yang terakhir. Ibrani pasal 11 ayat 13-39 berkata, dan karena iman mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi mereka terus percaya. Saya bilang sama tante saya, kalau tante terus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan tante, di tengah-tengah tante tidak disembuhkan, itu adalah iman yang sejati. Iman yang dengannya kita percaya. Karena firman Tuhan berkata, iman artinya segala sesuatu yang kita nggak lihat. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Hari itu saya mendoakan tante saya dan dia mulai semangat lagi sama Tuhan. Dia mulai berapi-api lagi sama Tuhan. Dan dia mulai kumpulkan beberapa orang yang juga punya penyakit stroke sama dia. Dia mulai kuatkan mereka. Dia berkata apapun yang terjadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan kita. Dalam segala keadaan hidup kita, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya tante saya beberapa waktu kemudian tante saya meninggal tetap dalam kondisi stroke. Dia tetap belum disembuhkan Tuhan dari stroke-nya. Tetapi imannya menyembuhkan banyak sekali orang yang ada bersama-sama dengan dia. Untuk melihat dalam segala situasi, iman percayanya tetap tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Hati-hati terhadap begitu banyak tantangan-tantangan iman yang orang-orang ingin coba sampaikan kepada kita hari-hari ini. Hari-hari ini dengan kemajuan teknologi ibadah kita secara online, kita bisa mendengar ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin awalnya mereka sampaikan dari kebenaran Alkitab. Tapi hari ini mau nggak kita belajar untuk menyaring setiap pengajaran-pengajaran yang kita terima dengan kembali membandingkannya dengan kebenaran Alkitab. Seorang teolog berkata, biarkan Alkitab yang menafsirkan Alkitab. Itu artinya apa? Kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita membaca Alkitab dengan sungguh supaya dalam kehidupan kita. Supaya ketika ada sesuatu yang palsu datang dalam hidup kita, kita mengerti mana kebenaran yang asli. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, untuk seseorang tahu uang yang palsu dan uang yang asli,
Mereka nggak perlu mempelajari uang yang palsu. Kenapa? Karena uang yang palsu terlalu banyak. Tugas dari mereka adalah belajar untuk memegang uang asli, meraba uang yang asli, menerawang uang yang asli, supaya waktu ketika mereka memegang uang yang palsu, mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang palsu. Kenapa? Karena mereka belajar sesuatu yang asli. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan sudah kasih kita Alkitab sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Tugas kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu, dan setiap pengajaran-pengajaran yang kita terima, kita mulai compare kembali dengan Alkitab. Supaya waktu ada pengajaran yang salah datang dalam kehidupan kita, kita tahu ada pengajaran yang asli. Karena saya percaya Alkitab tidak mungkin menentang Alkitab. Kalau ada sesuatu ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, jangan lekas-lekas percaya. Kenapa? Karena Alkitab tetaplah Alkitab. Pengalaman kita boleh banyak, pengetahuan kita boleh banyak. Tetapi percayalah, pengalaman tidak bisa dibandingkan dengan kebenaran yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Satu kali ada seorang murid ingin belajar tentang giok yang asli. Kemudian waktu dia ingin belajar giok yang asli, dia datang ke seorang guru yang sangat terkenal. Bahwa guru ini sanggup bisa membedakan giok yang palsu dan asli hanya dengan memegangnya. Dan hari pertama ketika dia sampai di kuil itu, kemudian dia bertanya kepada guru, "Guru, saya ingin belajar untuk belajar membedakan giok yang asli dan giok yang palsu." Kemudian sama gurunya dia dikasih giok yang palsu, dia kasih giok yang asli. Sekarang kamu pegang giok ini kemanapun kamu pergi dan kamu nggak boleh melepaskannya. Selama 1 hari, selama 2 hari, dia pikir dia akan diajari banyak hal. Tugasnya cuma belajar untuk memegang giok itu. Selama 1 minggu, murid ini mulai gelisah. Dia berkata, "Guru, nggak ada pelajaran yang lain yang guru bisa sampaikan kepada saya?" Gurunya berkata, nggak ada. Sekarang tugas kamu cuma memegang giok ini. Kemudian dia coba kembali memegang giok itu hampir selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu dia marah kepada gurunya. Dia berkata, "Bagaimana mungkin 2 minggu saya nggak dapat apapun. Saya cuma dikasih memegang giok ini." Kemudian sama dia dikembalikan giok itu kepada gurunya. Dan waktu dia kembalikan, gurunya kembali berkata, "Udah sekarang kamu sabar. Tugas kamu 1 minggu lagi untuk memegang giok ini." Kemudian gurunya memberikan giok yang lain. Dan waktu dia memegang giok yang lain, dia berkata, "Ini bukan giok yang tadi guru kasih, ini bukan giok yang pertama kali guru kasih kepada saya." Dan gurunya berkata, "Hari ini kamu lulus. Karena kamu sudah memulai memegang giok itu dengan giok yang asli." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa membedakan satu kebenaran itu asli atau palsu ketika kita belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dengan sungguh. Saya mengajak sekali lagi buat kita, ayo kita membangun kehidupan kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan yang asli, karena ketika kita belajar ke firman Tuhan yang asli, kita mengerti bagaimana menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang palsu yang dimasukkan di dalam pemikiran kita. Hati-hati dengan false belief yang orang coba tanamkan di dalam pikiran-pikiran kita dengan pengajaran yang salah. Dan tantangan kedua yang Petrus sampaikan buat kita hari ini adalah tantangan menghadapi hawa nafsu. Dia berkata banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kemerdekaan bukan berarti hidup bebas dari godaan hawa nafsu. Tantangan terberat kita seringkali muncul dalam diri kita sendiri. Dan tantangan yang terberat dalam kehidupan kita adalah bagaimana mengalahkan hawa nafsu kita. Makanya salah satu bagian kebenaran firman Tuhan, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Godaan terbesar kita adalah godaan apa yang kita lihat, godaan dari keinginan-keinginan kita, keinginan mata, keinginan daging, Alkitab berkata, dan keangkuhan hidup dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan hawa nafsu. Keinginan daging yang ada dalam kehidupan kita akan kita bawa sampai mati. Godaan terberat dalam kehidupan kita terkadang bukan sesuatu yang di luar hanya stimulus saja yang merangsang keinginan daging yang ada dalam hidup kita. Makanya Paulus berkata dalam kitab Roma, "Aku ingin melakukan apa yang baik, tapi apa yang buruk yang aku lakukan seringkali," dia berkata, "seperti seolah-olah manusia daging dan manusia rohku itu berperang dalam diriku sendiri.
Tapi dia berkata syukur karena Kristus sudah mati buat kita. Kristus mati untuk memerdekakan kita. Secara roh hidup kita sudah ada bersama-sama dengan Kristus. Tetapi kita perlu berjuang sepanjang perjalanan hidup kita di dalam kedagingan kita. Dan kunci sebagaimana kita menang, firman Tuhan berkata berjalanlah di dalam roh. Kenapa? Karena waktu kita berjalan di dalam roh, maka Tuhan pasti akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Bangun kehidupan doa kita, bangun persekutuan kita dengan Tuhan, bangun keintiman kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kalau waktu kita menang, kita percaya ada perlindungan Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Bisa katakan amin? Ada penyertaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai Lot, Alkitab berkata. Meskipun Lot dikelilingi oleh kota Sodom, orang yang betul-betul melakukan segala sesuatu untuk memuaskan keinginan dagingnya. Mereka hidup dalam pesta pora, mereka hidup dalam kehidupan seksual yang bebas. Tetapi Lot hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan Alkitab berkata apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita selalu ada konsekuensinya. Bagi mereka yang melakukan sesuatu yang buruk, hukuman telah tersedia dalam kehidupan mereka. Tapi ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, Alkitab berkata, maka akan ada hal-hal yang baik yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita belajar untuk memutuskan segala sesuatu dengan baik, maka ada anugerah Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang akan Tuhan sertai dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengajak kita semua, pilihlah kebenaran walaupun itu menyakitkan, tetapi selalu menimbulkan kebahagiaan di masa depan. Daripada kita memilih hawa nafsu yang menyenangkan sekarang, tetapi kita akan menderita di masa depan. Jangan khawatir, ketika kita berjalan di dalam kebenaran, ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Nuh, sebagaimana Tuhan menyertai Lot, sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan yang sama yang akan menyertai kehidupan kita dan memegang tangan kita untuk kita bisa menang terhadap semua tantangan yang ada di depan kita. Sebuah quote yang bagus berkata demikian, selama ada seseorang di udara atau seseorang yang ada di atas untuk melindungi kita, tidak ada sesuatu pun yang ada di bawah atau sesuatu yang di bumi yang dapat menghancurkan kita. Dia berkata, selama masih ada seseorang yang ada di surga yang melindungi kita, tidak akan ada sesuatu yang di bawah yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Roh Kudus akan menyertai kita sepanjang kehidupan kita, di sepanjang kehidupan kita, bukan hanya di sepanjang bulan ini. Dan ada tangan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, yang akan terus memberikan kemenangan demi kemenangan buat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarkan firman-Mu bicara buat kami semua, supaya kami belajar untuk waspada. Roh Kudus bantu kami, supaya kami boleh memfilter kebenaran-kebenaran yang asli dan kebenaran-kebenaran yang palsu. Di tengah begitu banyaknya pengajaran hari-hari ini, biarkan kami boleh kembali kepada firman-Mu yang sesungguhnya. Bangun dasar kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kembali bangkitkan semangat kami untuk membaca kembali kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, yang murni, yang hidup itu, yang akan sanggup untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan kami, juga memproteksi kehidupan kami. Dan pegang tangan kami Tuhan di sepanjang perjalanan kami bersama-sama dengan Tuhan. Biarkan Roh Kudus mampukan kami melewati setiap tantangan yang ada di depan kami. Bicara buat kami, pegang tangan kami, supaya kami bisa melewati itu semua. Bantu kami Tuhan, supaya kami boleh menang terhadap hawa nafsu kami. Karena kami percaya kuasa daripada Roh Kudus jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa yang lainnya. Berdoa buat Pastor Henry dan keluarga, berdoa buat semua jemaat-jemaat dari IFGF Citylink Bandung, biarkan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan ada buat mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.